bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tapi kami boleh juga sama-sama rasakan Engkau hadir buat masing-masing kami secara pribadi. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan ajaib, yang putus asa Tuhan angkat bangkitkan kembali. Sama-sama kami mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu, khusus di dalam hadirat pagi ini ya Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus Kau penuhi pimpin kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami pulang boleh bawa pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Mari kita siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu, Shalom. Kayaknya saya harus mengatakan satu kata, wow, gitu ya. Terima kasih Pak Sandi, saya boleh bersama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Entah sudah sekian lama, tapi buat saya ini sesuatu yang wow, tempat yang baru. Yuk tepuk tangan dulu buat kita. Dan yang istimewa, siapa yang merasakan hadirat Tuhan boleh indah melawat kita pagi ini. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat kita. Nah Bapak Ibu, tentunya selamat hari Pentakosta. Kita baru rayakan minggu yang lampau. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu ada yang datang ke Danau Bogor Raya, adakah yang datang ke Danau Bogor Raya? Oke. Yes, berarti 1 minggu sebelum kita merayakan Pentakosta itu ada Pentecost Revival Week setiap malam. Lalu kemudian puncaknya Sabtu pagi bersama Bapak Gembala Sidang kita Pak Rusli. Kita semua mengalami dilawat oleh Tuhan. Nah izinkan saya pada pagi hari ini ikut melengkapi lagi lah, karena masih dalam suasana Pentakosta. Karena itu judul khotbah pagi hari ini boleh dibantu, bisa ditayangkan kah? Yes. Nah ini PowerPoint-nya orang jadul saudara ya. Judulnya apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. Warisan Pentakosta yang kita miliki. Karena saya ada di GBI Sirkuit Sentul kan, itu tempat balap kan, maka itu judulnya kita ganti menjadi apa? Gitu saudara ya. Apa judulnya? Biar cepat gitu ya saudara ya. Nah kita lihat warisan Pentakosta. Ngomong-ngomong warisan kan, kalau secara definisinya tuh warisan seluruh harta kekayaan atau hak dan kewajiban. Perhatikan loh Bapak Ibu, yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia untuk dialihkan kepada anggota keluarga atau ahli waris. Istilah ini juga sering digunakan secara kiasan untuk menyebut nilai-nilai budaya atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan. Adakah yang mau terima warisan pada pagi hari ini? Hati-hati loh Bapak Ibu ya, karena warisan itu bisa berupa harta kekayaan, tapi juga bisa berupa kewajiban. Siapa yang mau terima warisan utang? Nggak ada kan saudara ya? Nah pada pagi hari ini kita akan sama-sama lihat, kalau bicara tentang warisan Pentakosta, apa sih yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya? Singkatnya, warisan Pentakosta yang kita miliki adalah satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Berapa banyak di sini sayang cinta sama Roh Kudus? Yuk kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, bagaimana Roh Kudus itu memanifestasikan dirinya buat kita orang-orang Pentakosta? Secara lebih khusus lagi, 3 hal yang saya bagikan. Tentunya ada banyak nih Bapak Ibu yang bisa Walaupun saya kasih kebebasan oleh Pak Sandi, silahkan Pak mau sampai jam berapa saja, tapi kan saya tetap jaga buat Bapak Ibu yang sudah punya agenda. Paling tidak hari ini ada 3 gitu kan saudara ya. Apa sih yang Roh Kudus berikan buat kita? Khususnya kita di dalam wadah Gereja Bethel Indonesia, kita Gereja Pentakosta, lebih khusus lagi dengan Bapak Rohani kita Pak Niko, dan tentunya kita di Rayon 7 bersama dengan Pak Rusli, Bapak Ibu di sini bersama dengan Gembala Bapak Sandi.
kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Sandi, saya boleh temenin. Nah, pada pagi hari ini kita langsung lihat saja ya. Yang pertama Bapak Ibu boleh ditayangkan, apa itu yang pertama? Berbahasa roh. Nah, kenapa sih Bapak Ibu berbahasa roh? Kalau kita ingat peristiwa Pentakosta yang baru kita peringati hari Minggu yang lampau itu di Kisah Rasul pasalnya kedua ayat pertama sampai dengan ayatnya keempat itu mencatat yang Bapak rohani kita bilang itu adalah Pentakosta yang pertama. Kita ingat ada bunyi seperti tiupan angin keras dari sorga turun, lalu kemudian mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api hingga di atas kepala mereka masing-masing. Tapi yang penting apa yang terjadi pada hari itu, yuk kita baca ayatnya yang keempat, Kisah Para Rasul. Hitung, oke, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita lihat di Pentakosta yang pertama, manifestasi kehadiran Roh Kudus karena ini pencurahan yang pertama. Tuhan karuniakan itu dahsyat, ada bunyi tiupan angin keras, ada lidah-lidah seperti nyala api. Berapa banyak yang percaya yang seperti ini Tuhan sanggup melakukan sampai dengan hari ini? Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita. Tapi kalau tidak ada bunyi tiupan angin keras, tidak ada lidah-lidah seperti nyala api, yang penting adalah penuh dengan Roh Kudus. Tapi gak berhenti di sana. Setelah penuh dengan Roh Kudus, disambung ada kata lalu. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Ngomong-ngomong, tahun 1965 nanti kalau Bapak Ibu baca sejarah di Soe, saudara ya, kita pernah ke sana tuh bersama dengan Pak Sandi. Itu ketika Tuhan melawan, itu gerejanya itu disangka mengalami kebakaran. Mereka pada waktu itu kan masih zaman itu pukul kentongan, semua rame-rame bawa air siram itu gereja karena mereka lihat gerejanya terbakar. Itu betul-betul api dari sorga. Lalu kemudian anak-anak muda yang dalam gereja itu mereka dilawat oleh Roh Kudus, saudara, yang mereka berkata-kata juga seperti dalam Kisah Rasul, berkata-kata dengan bahasa roh, saudara. Jadi Tuhan sanggup untuk mengulangi apa yang dilakukan di Pentakosta yang pertama. Tapi kalau tidak Tuhan ulangi seperti itu, jangan Bapak Ibu tunggu ada bunyi tiupan angin, ada kelihatan lidah seperti nyala api, baru kemudian katanya penuh dengan Roh Kudus. Ya begitu, nanti kita akan sama-sama lihat. Ini yang pertama, catat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ingat Kisah 1 ayat 8 kan, kalau Roh Kudus turun jadi saksi di mana Bapak Ibu? Yang pertama Yerusalem, lalu kemudian yang kedua Yudea, lalu kemudian Samaria, lalu kemudian sampai ke ujung bumi. Nah, ini Lukas ini menulis Kisah Rasul itu, kalau Bapak Ibu pelajari itu dengan sistematis. Pasal 1 sampai pasal 7 menceritakan kisah yang ada di Yerusalem. Itu diwakili tadi Kisah pasal 2 ayat keempat. Lalu kemudian dia terus di pasal yang ke-8 sampai dengan pasal 12 itu kisah di Yudea dan Samaria. Nah, kita lihat sekarang mewakili Samaria, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 17-18. Gereja dianiaya, mereka tersebar lari ke Samaria tapi terus jadi saksi. Lalu kemudian yang namanya di sana itu Stefanus, dia Filipus, saudara ya, dia beritakan Injil disertai tanda-tanda heran. Samaria bertobat, salah satunya ada dukun yang terkenal di sana yang namanya Simon juga ikut bertobat. Nah, tapi mereka belum terima Roh Kudus, sehingga diutuslah Petrus dan Yohanes ke Samaria. Ketika Petrus dan Yohanes sampai di Samaria, Petrus doa supaya orang Samaria itu memperoleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18-nya yuk kita baca sama-sama 2-3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ini kan dukun yang baru tobat, belum sungguh-sungguh mengalami pembaruan. Jadi dia masih mikir nih, ini hebat bener ini, orang tumpang tangan, lalu kemudian dia melihat, pasti dia melihat ada sesuatu yang terjadi.
hati sehingga dia mau menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes supaya apa? Dia juga bisa nanti tumpang tangan, orang-orang boleh mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, memang tidak ada dicatat nih di kota Samaria, di dalam Alkitab kita pasal yang ke-8 ini tidak dicatat bahwa mereka berbahasa roh, tapi dicatat bahwa Simon melihat ada sesuatu dan sampai mau keluarin uang, berarti itu sesuatu yang nyata, saudara ya. Setuju, boleh katakan amin. Nah, sekarang kita lihat sama-sama kira-kira tuh yang dilihat oleh Simon itu apa? Kita loncat sekarang ke Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Selama ini kan Injil diberitakan hanya kepada orang Yahudi. Mereka menganggap itu orang non-Yahudi, di luar Yahudi itu bangsa kafir yang tidak mungkin diperkenan oleh Tuhan. Satu-satunya bangsa di muka bumi ini menurut orang Yahudi yang diperkenan oleh Tuhan itu hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu mereka orang Yahudi. Tapi Tuhan mau rubah paradigma mereka. Tuhan kasih penglihatan kepada Petrus, Tuhan kasih penglihatan kepada Cornelius, orang Italia itu. Singkat cerita, akhirnya Petrus mau masuk ke rumahnya Cornelius. Di rumah Cornelius itu sudah diundang keluarganya Cornelius, kolega-koleganya, mereka kumpul ingin mendengar apa yang akan Petrus katakan. Petrus tidak sia-siakan kesempatan. Dia beritakan Injil tentang Yesus Kristus dan apa yang terjadi. Belum selesai khotbahnya Petrus, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, itu sorga intervensi, turunlah Roh Kudus, kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Hasilnya apa? Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Kenapa? Karena melihat sama seperti yang Simon lihat di Samaria. Apa sih yang mereka lihat? Yuk kita baca kalimat selanjutnya 23, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Terus sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi kita lihat Yerusalem dipenuhi Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh. Samaria dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh. Orang non-Yahudi dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh. Terakhir, ujung bumi, kita lihat apa yang terjadi di Efesus. Kisah Rasul pasalnya yang ke-19. Rasul Paulus pergi ke Efesus. Mereka baru dibaptis baptisan Yohanes, disuruh baptis dalam nama Tuhan Yesus, nurut semuanya. Ada 12 orang di situ. Lalu kemudian Paulus mulai tumpang tangan. Apa yang terjadi? Kisah 19 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Dan ketika Paulus melumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kisah para rasul dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, di awal dengan bunyi seperti tiupan angin keras. Di Samaria ditumpangin tangan. Di rumah Cornelius tanpa penumpangan tangan dilawat oleh Tuhan secara langsung. Walaupun tidak ada bunyi tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api. Di Efesus ditumpangin tangan sama Paulus, 12 orang itu. Hasilnya sama, Bapak Ibu Saudara. Penuh Roh Kudus, mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara. Itu warisan yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa saya katakan warisan untuk kita semua dari Kisah Rasul ini? Walaupun peristiwa ini terjadinya kurang lebih 2000 tahun yang lampau, yang kita baca dari Kisah 2 ayat 38-39. Ini dasarnya.
Waktu dilawat di lotek atas, Petrus kan langsung bangkit berdiri bersama para rasul. Dia langsung khotbah tentang Yesus Kristus. Nah, di ujung khotbahnya, ketika mereka bertanya apa yang harus kami lakukan, Petrus jawab kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu, karunia di sini bukan karunia, tapi karunia di sini adalah pribadi Roh Kudus. Begitu kita bertobat, kasih diri dibaptis, lalu kemudian Roh Kudus itu sendiri akan memenuhi kita. Alasannya kenapa, saudara? Ini perlu kita baca dengan suara keras, menjadi keyakinan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita orang-orang Pentakosta, kita ada di gereja Pentakosta, biar kita punya keyakinan yang sama yang tidak tergoyahkan. Kita baca sama-sama ya 2-3. Sebab bagi kamulah 3.000 orang itu yang bertobat itu, janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berapa banyak percaya kita inilah orang yang masih jauh, yang dilihat oleh Petrus 2000 tahun yang lalu, yang akan mendengar panggilan Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Saya Tuhan. Kita orang-orang yang jauh itu, yang mendapatkan panggilan Tuhan, sehingga kita berhak menerima warisan Pentakosta itu apa? Roh Kudus. Dan secara khusus kita orang-orang Pentakosta percaya ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, ada tanda awalnya, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh. Dan ini masuk Bapak Ibu, kita lihat yang selanjutnya dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita bernaung dalam satu sinode besar, Gereja Bethel Indonesia. Ini ngomong-ngomong menyimpang dikit ya. Umumnya tuh kalau kita survei orang-orang kenapa datang ke gereja, yang pertama alasannya dekat, katanya gitu, dekat dengan rumahnya. Lalu kemudian pujian penyembahnya mantap, seperti tadi mantap ya Bapak Ibu Saudara ya. Khotbahnya mantap, puji Tuhan saudara ya. Lalu kemudian ruangannya enak, AC-nya dingin ya saudara ya. Macam-macam tuh alasan orang pergi ke gereja. Tapi jarang sekali yang saya dengar orang masuk gereja itu yang mereka perhatikan adalah pengakuan imannya. Pada pengakuan iman itulah yang akan membangun Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai jemaat untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Dan pagi hari ini sebagai gereja Pentakosta kita meyakini, Pak Sandi, kalau di sini pengakuan iman minggu keberapa tuh dibacakan? Minggu terakhir. Oh berarti nanti dibacakan ini minggu terakhir. Kalau ada waktu, oke. Iya toh. Kita di tempat-tempat lain kita dibacakan pengakuan iman. Dan Rayuan 7 Bogor, Pak Rusli itu termasuk salah satu yang setia mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia di semua cabang ranting kita. 1 bulan 1 kali, yang lengkap lagi saudara. Nah, salah satu butir dari pengakuan iman kita itu, yuk kita baca meyakinkan kita sebagai orang-orang Pentakosta tentang baptisan Roh Kudus. Kita baca sama-sama 2-3. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya, menerima pengampunan, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian mendapatkan baptisan Roh Kudus. Nah, ada embel-embelnya yang ini lebih
keras lagi, 2, 3. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga kita meyakini warisan Pentakosta Roh Kudus buat kita. Yang pertama, kita berbahasa roh. Andai ada di antara Bapak Ibu setelah 1 minggu kita melewati Pentakosta Pre-Revival Week, lalu kemudian kalau mungkin minggu yang kemarin, minggu Pentakosta, kalau ada sampai yang masih belum mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan berbahasa roh, buka hati Bapak Ibu. Ini semua ada di dalam bahan kom kita. Ya, saya sebagai salah satu guru kom tapi sudah pensiun karena umur. Kasihan muda-muda. Kalau dulu dalam kelas kom memang lebih panjang ya kita menjelaskan, tapi intisarinya yang tadi saya sampaikan itu kalau murid-murid kom menangkap, percaya, lalu kemudian dia merindukan saudara, itu umumnya ketika didoakan tuh lebih mudah. Mereka langsung bisa mengalami baptisan Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau ada di antara kita yang belum mengalami, nanti buka hati, kita doakan Bapak Ibu terima baptisan Roh Kudus. Yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Ini yang saya lihat. Kuat warisan Pentakosta dari sejak gereja mula-mula sampai dengan hari ini, khususnya wadah kita Gereja Betel Indonesia bersama Pak Niko, bersama dengan Pak Rusli, tentunya Bapak Ibu bersama dengan Pak Sandi di sini. Yang kedua apa Bapak Ibu? Bersatu. Kalau kita lihat kisah pasal yang kedua, ketika Pentakosta yang pertama 3.000 orang bertobat, itu dikatakan ayat yang ke-41. Nah di ayat yang ke-42, zaman itu kan belum ada medsos seperti kita kan, gampang disebarin, masukin grup WA, lalu kemudian Instagram, apalagi tambah dengan TikTok, Facebook dan macam-macam lah gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka waktu itu belum ada, tapi ajaibnya ayat 42, 3.000 itu dikatakan. Yuk kita baca sama-sama, dibantu langsung ayat 42, 23. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nanti kita boleh lihat ayat-ayat selanjutnya. Itu yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi seseorang. Itu ajaib saudara ya. Mulai dari berkata-kata dengan bahasa roh, berbahasa roh. Yang berikutnya itu Roh Kudus itu memberikan dorongan, semangat, kekuatan, kemampuan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau bersatu, yang tentunya nomor satu, bersatu di dalam Tuhan saudara. Dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, penyembahan. Manusia kita ini kan roh, memiliki jiwa, mendiami tubuh, lalu kemudian ada di sekitar alam materi ini. Nah roh yang nomor satu, Roh Kudus bawa kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tapi juga Roh Kudus membuat kita bersatu di dalam jiwa kita, yaitu apa? Pengajaran rasul-rasul yang kita percayai, Alkitab, firman Allah yang tertulis Kejadian sampai Wahyu. Tapi kita sebagai gereja aliran Pentakosta, kita punya keyakinan yang unik, yang tersendiri, dituangkan dalam butir-butir pengakuan iman kita. Kalau gereja universal umum, mungkin Bapak Ibu dari latar belakang sebelumnya gereja lain, kita punya pengakuan iman rasuli. Ada yang masih hafal Bapak Ibu? Nah, tapi kita gereja Pentakosta punya pengakuan iman kita sendiri. Salah satunya yang unik, yang tadi kita baca, ada baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian kalau orang bertobat, dibaptis secara selang. Nah itu salah satu keunikannya kita orang Pentakosta.
dari pengakuan iman kita itu dibangunlah pengajaran dasar. Pengajaran dasar inilah yang mewarnai perjalanan rohani Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam khotbah-khotbah, dalam kelompok-kelompok kul, lebih sistematis lagi ketika kita ikut kom, lalu kemudian dengan berbagai seminar-seminar kegiatan yang ada, semuanya harus berdasarkan Alkitab dan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Itu cara Tuhan menyatukan kita, roh, jiwa, lalu kemudian tubuh dengan kehadiran kita. Saya sudah lama ya, kayaknya Pak Sandi berapa lama nggak ke tempat ini ya. Setelah sekian lama nggak ke tempat ini, terus terang saya kagum Bapak Ibu. Jadi wow, saya kedua, setelah tempat ini, ruangan ini, hadirat Tuhan di tempat ini, wow, saya kedua, maaf ya Pak Sandi ya, kok orang bisa mau kesini gitu saudara. Mohon maaf lahir batin gitu ya Bapak Ibu ya. Itu jalan yang masuk tuh, kalau nggak hati-hati Bapak Ibu pakai Google, kita bisa terobos terus ke atas gitu kan saudara. Untuk dia suruh balik lagi belok ke kiri gitu kan saudara. Karena sudah sekian lama nggak datang ke sini saudara, tapi puji Tuhan kita bisa kumpul di tempat ini secara jasmani, artinya kita kumpul membawa tubuh kita betul-betul nyata. Lihat kiri kanan Bapak Ibu kasih senyum nyata kan gitu kan ya. Kakinya masih berjejak di bumi kan, kita belum ngawang-ngawang gitu ya. Kita bisa hadir di tempat ini. Entah ada yang dari mana, pokoknya pagi ini kita bisa sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Hadir, ada presensi kita di tempat ini. Siapa yang percaya ini karya Roh Kudus menyatukan kita? Yuk tepuk tangan buat teman kita sekarang. Bersatu secara rohani, jiwani, jasmani. Jangan lupa saya nitip satu, ini tandanya ketika seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia juga bersatu secara dompeti. Kaki kanan kita dompeti. Kenapa? Ayatnya yang ke-44 berkata begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Itu kata kuncinya, tetap bersatu. Ketika terus bersatu secara rohani, jiwani, jasmani, hadir ibadah raya, hadir kelompok-kelompok kegiatan doa yang ada. Kalau tetap bersatu, maka hasilnya kalimat selanjutnya 2, 3. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lebih hebat lagi hari-hari selanjutnya, tapi kuncinya harus tetap bersatu. Kita ngintip dulu pasalnya yang keempat saudara ya. Di ayatnya yang ke-32 lebih dahsyat lagi saudara. Ini dalam hari-hari selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kemudian terus bersatu, rohani, jiwani, jasmani. Maka kita lihat ayat 32. Yuk kita baca 2-3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan ketika dilawan oleh Roh Kudus, Pentakosta yang pertama, yang punya tanah, yang punya rumah dia jual, tapi supaya teratur dia taruh di kaki para rasul, lalu kemudian mulai dibagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan, sehingga hasilnya di dalam ayatnya yang ke-33 bagian B, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Alasannya ayat 34-nya yuk boleh ditayangkan. 2-3, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, lalu kemudian mereka taruh di depan kaki rasul-rasul, dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Ini hebatnya.
Yang namanya Roh Kudus itu membawa umat Tuhan itu bersatu sampai sejauh itu. Tapi jangan sampai ya Bapak Ibu dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, lalu mulai lihat kiri kanan, lu punya tanah, lu punya rumah, kok nggak lu jual-jual bagi ke gua? Bukan begitu saudara ya. Orang itu sendiri yang harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang itu sendiri yang harus berkata, milikku adalah milikmu, milik kita bersama. Harus mulai dari orang yang mengalami di penuh Roh Kudus sampai demikian rupa bersatunya. Tapi kalau kita mulai bilang milikmu adalah milikku, itu bukan dipenuhi Roh Kudus, itu dipenuhi roh maling itu saudara ya. Haleluya. Oke, nangkep Bapak Ibu. Yang kedua apa? Bersatu. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu bersaksi dan bertambah banyak. Kita lihat dulu ayat-ayatnya langsung saja yang dari PowerPoint ya. Ketika Pentakosta yang pertama itu Petrus khotbah, hari itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hari selanjutnya saudara, minggu selanjutnya, hari-hari selanjutnya, ada orang yang lumpuh yang biasa minta-minta itu di bait Allah. Petrus lewat bersama dengan Yohanes, mereka minta. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku miliki, aku berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, bangkit saudara. Yerusalem geger. Petrus gunakan kesempatan, beritakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Hasilnya dari 3.000 itu dihitung tuh. Kalau kita kan di depan ada Belgium yang hitung, masih pakai nggak tuh sekarang? Masih pakai tuh. Dia masih bisa ngitung tuh. Wih, 5.000 laki-laki. Yang perempuan sama anak-anaknya udah nggak kehitung gitu saudara ya. Pokoknya 5.000 masih bisa dihitung. Hari-hari selanjutnya saudara, makin lama apa yang terjadi? Kisah 5 ayat 14, yuk kita baca sama-sama 2-3. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya. Akhirnya sudah disimpulkan lagi, udah nggak dikasih lagi angkanya. Kira-kira kenapa? Karena itu menghitungnya udah toklek begitu di tangannya saudara. Udah nggak kehitung, dia udah tremor itu. Ya sudah, disimpulin aja lah. Makin hari jumlahnya makin banyak. Saya percaya di tempat ini juga makin hari jumlahnya akan makin banyak. Kenapa saudara? Ini warisan Pentakosta ketika Roh Kudus memenuhi seorang. Mulai dari tanda awalnya dia berbahasa roh, lalu kemudian dia mau bersatu rohani, jiwani, jasmani, materi, maka dia juga akan mengatakan kepada dunia ini, orang-orang yang dia temui, apa yang terjadi dalam hidupnya. Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa saya. Yesus Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga. Kita akan bawa everyone di luar sana supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus sama seperti yang kita sudah alami. Hasilnya akan bertambah banyak. Dan ini warisan Bapak Ibu. Gereja Bethel Indonesia 6 Oktober 1970. Tahun ini berarti usianya 56 tahun. Berdiri di kota Sukabumi, 127 hamba Tuhan. Saya tanya dengan orang yang dekat dengan peristiwa itu 127 orang itu bukan 127 gembala. Jadi waktu awalnya itu bukan ada 127 gereja. Ketika saya sebut angka 100 pun, oh enggak, itu cuma ada beberapa gereja katanya. Cuman memang saya nggak ketemu datanya berapa. Anggap sajalah 100 gereja pertama 56 tahun yang lampau. Hari ini Gereja Bethel Indonesia sudah 7.000 lebih gereja di Indonesia. Jemaatnya katakan misalnya 100 gereja ya, 100 gereja. Waktu itu kan belum ada tuh mega church.
anggaplah yang paling, anggaplah rata-rata 100 orang. 100 orang, 100 gereja, berarti mulai dengan 10.000 jemaat, 10.000 orang tuh. Ini cuma anggapan saja saudara ya, 10.000 orang. Bapak Ibu tahu hari-hari ini warga gereja Bethel Indonesia di bangsa-bangsa 3 juta orang kurang lebih saudara. Tepuk tangan lebih keras. Kita di bawah Bapak rohani kita Pak Niko. Berarti lahir 4 September 1988, 37 tahun yang lampau, dari 400 orang satu gereja di Karsa Pemuda. Hari-hari ini saudara, 400 orang itu sudah menjadi kurang lebih gitu ya saudara ya, 350.000 saudara. Satu gereja itu sudah menjadi kurang lebih 1.200 gereja. Yang paling gampang kita di Rayon 7 Bogor saudara, karena ada datanya. Dari satu gereja di Danau Bogor Raya, kita akan membangun nanti Juni 11 Juni jangan lupa, dirayainnya 15 Juni, Pak Pelayan Jemaat tentunya datang saudara ya, ramai-ramai kita rayakan. Dari satu gereja kasih karunia Tuhan 30 menuju 31 tahun sudah ada 81 gereja saudara. Itu tepuk tangan saudara. Nanti kita tunggu dari Pak Sandi, jatahnya Pak Sandi itu Eropa gitu, saudara ya. Nanti jatahnya dari GBI Sirkuit Sentul kalau ngebutkan sampai ke Eropa gitu, saudara. Dan ini kan tinggal minggu ini, lalu kemudian nanti bulan Juni itu masih ada 2 kali Sabtu Minggu karena perayaannya baru nanti tanggal 15. Kita masih tetap mempercayai, tetap mendoakan bersama-sama dari 81, 2 minggu lagi, 2 Sabtu, 2 minggu, tidak ada yang mustahil Tuhan kerjakan. 81 jadi 91. Siapa yang tetap percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat gitu kan saudara, ini terus didoakan. Dan jumlah jemaat saudara kurang lebih mungkin dari 200 di ruang poso Danau Bogor Raya hari-hari ini, kemungkinannya kurang lebihnya lah saudara ya 7.000, 8.000 jiwa saudara. Jadi ini warisan buat Bapak Ibu saudara dan saya. Pas 1 minggu setelah Pentakosta, biarlah ini ada tertanam dalam hati setiap kita warga gereja Bethel Indonesia, khususnya juga bersama dengan Pak Niko, bersama dengan Pak Rusli. Satu lagi ya saudara ya, tadi iseng saya cek karena kita itu yang di Selabin Tanah, kan GBI lahir di Sukabumi, sebelah Sukabumi itu Selabin Tanah. Waktu saya khotbah 2 bulan yang lalu, yang hadir memang jumlahnya nggak banyak saudara, tapi yang hadir Bapak Ibu tahu ada berapa bangsa? Itu satu kali ibadah yang hadir 14 bangsa. Pas hari udah pernah di sana? Oh, berarti harus bentar lagi. Kita khotbah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia saudara ya, karena diterjemahkan. Karena ada 14 bangsa. Itu paling banyak itu dari Afrika saudara. Dan kalau Bapak Ibu cek webnya GBI Gatsu, itu kita ada di satu negara Afrika yang namanya Mozambik. Kalau Bapak Ibu lihat ketika saya di Selabin Tanah, saya ketemu juga dengan orang dari Mozambik dan dia tahu daerah-daerah Mozambik itu. Itu kalau kita lihat tempat ibadahnya itu di Mozambik sudah ada 11 tempat ibadah yang berbeda di satu negara Afrika yang namanya Mozambik. Itu warisan kita, bersaksi dan bertambah banyak. Kenapa saya katakan ini? Bapak Ibu boleh ada di sirkuit Sentul, tapi bersama dengan gembala Bapak Ibu. Bisa jadi nanti di Eropa ada 11 calon baru. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat warisan yang kau berikan buat setiap kami. Roh Kudus dalam hidup kami untuk memenuhi, memimpin kami, dimulai dengan tanda awal berbahasa roh,
Dan Tuhan bawa kami untuk bersatu dan bersaksi bertambah banyak. Pagi hari ini ya Tuhan, dalam anugerah-Mu, kalau mungkin di antara kami ada yang belum mengalami tanda awal dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa, biarlah Tuhan yang lawat pagi hari ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu setelah mendengar firman Tuhan ini mau berkata, ya Tuhan, aku mau terima warisan Pentakosta. Aku mau terima pribadi Roh Kudus itu. Aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku mau dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa. Aku mau terus bersatu dalam Tuhan. Dan aku mau terus bersaksi. Pagi ini secara khusus, kalau ada di antara kita yang rindu setelah mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan penjelasan dasar kebenaran firman Tuhan, khususnya dari Kisah Para Rasul, bahwa betul tanda awal baptisan Roh Kudus yang ada dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia betul adalah berbahasa roh. Dan Bapak Ibu rindu pagi ini mengalami dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal yang berbahasa roh. Bapak Ibu boleh angkat tangan kanan di tempat Bapak Ibu. Kalau ada dan kalau tidak keberatan, boleh maju ke depan supaya kami hamba Tuhan lebih mudah untuk